Pemirsa, Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 99 triliun rupiah per tahun. Sementara sebelumnya Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri yang digelar secara daring, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025 lalu dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Amran pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Karena tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga terbukti mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Selain itu, untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tidak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total pemirsa ada 26 merek dagang beras premium yang ternyata sudah beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama.
beras merek Raja Udang dan kakak adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati, serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu Amerika Serikat secara resmi menunda pemberlakuan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia. Kepastian penundaan tarif impor ini sebagai usai upaya negosiasi lanjutan dilakukan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, diungkapkan oleh Menko Erlangga bahwa negosiasi lanjutan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghasilkan kesepakatan bahwa tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika untuk Indonesia dan ramai dibicarakan kemarin akhirnya resmi ditunda. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Jamieson Greer, Erlangga menegaskan saat ini Indonesia mendapatkan penundaan kebijakan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan. Selain itu, Indonesia juga dipastikan tidak dikenakan tambahan tarif 10% karena gabung dengan BRICS. Waktunya adalah kita sebut pos. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR, itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Namanya kalau perjanjian dagang kan harus dua pihak. Jadi kita cari yang win-win.